Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Bibi? Alhamdulillah sehat. Keluarga baik. sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi naik apa ke sekolah? Kebetulan diantar Bapak. Oh, setiap hari diantar? Enggak, Iya. tadi. Hanya tadi Agak, aja. iya. Sesekali begitu ya? Iya, harus manja Pak. Iya, iya. Ya, enggak apa-apa. Baik Bu Bibi, kita nanti akan mengadakan observasi ya. Saya mengadakan observasi pada Bu Bibi ketika mengajar di kelas. Kemudian sebelumnya ini namanya pra observasi ya. Ada percakapan tentang sesuatu yang perlu dicermati ya. Perangkat mengajarnya lengkap ya? Insya Allah, ya, insya Allah lengkap ya. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 9A. 9A ya. Berapa waktunya nanti ketika apa namanya observasi 1 jam aja ya? Ya. Terus tujuannya apa nanti? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya nanti yang 1 jam itu ya Bapak. Ya. Anak itu tahu tentang ciri-ciri teks prosedur dan bisa menyusun teks prosedur serta bisa menyajikan. Nanti setelah menyusun secara kelompok nanti menyajikan dipresentasikan di depan. Ya, ya. Ya, bagus. Namun ada sesuatu yang perlu kita bicarakan juga sesuai dengan RHK yang panjenengan pernah buat di PMM ya Bu ya, yaitu area pengembangan yang tidak panjenengan capai. Masihkah ingat? Sudah lupa Bapak. Iya. Jadi gini ya, intinya nanti adalah untuk memperbaiki pembelajaran ya, yang mana di rapot pendidikan di sekolah kita itu masih kuning ya, belum hijau ya, yang baik kan hijau. Ini saya berupaya memperbaiki itu, tapi ini juga harus berkolaborasi dengan semua guru karena kuncinya adalah berada di guru ya Bu ya. Ya. Jadi nanti Ibu melakukan refleksi dinamis kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Karena itu nanti kesepakatan kelasnya juga dibacakan. Terus anak-anak dimintai apa namanya kesepakatannya untuk itu. Terus melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau ada perilaku anak yang kurang positif itu juga diingatkan kesepakatan kelasnya bagaimana, kamu kok rame kayak misalnya kayak gitu ya. Terus memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Kalau ini namanya restitusi ya. Restitusi itu apa namanya pendekatan untuk mengembalikan anak pada relnya, pada relnya. Jadi anak yang bersalah, anak yang melanggar itu tidak pada rel. Ya, kalau anak yang normal-normal saja, itu anak yang berada dalam rel dan itu diterima oleh kelompoknya di mana mereka berada. Berarti itu ya Bu ya. Ya, terus nanti pakai metode apa? Metode diskusi, tanya jawab. Metode diskusi, tanya jawab. Kemudian penugasan, presentasi dan kalau nutut presentasi otomatis nanti demonstrasi Bapak. Iya. Terus pembelajaran diferensiasi yang dipakai? Diferensi yang dipakai nanti ketika produk dari produk itu anak
ada gambar, silahkan anak memilih sesuai kesukaannya. Membuat teks prosedur, ada beberapa gambar, mungkin anak-anak bisa membuat layang-layang, kalau anak perempuan membuat jus atau apa. Dari gambar itu nanti disusun menjadi sebuah teks prosedur sesuai dengan kesukaannya mereka. Ya, baik. Berarti itu namanya diferensiasi apa? Konten, produk ya. Ya, baik. Terus nanti di dalam observasi di kelas itu juga Ibu nanti melakukan refleksi ya. Refleksi. Jadi misalnya di akhir pembelajaran anak-anak ditanya, anak-anak tadi kita belajar apa? Itu ya. Maka anak-anak akan menjawab, saya hari ini belajar tentang teks prosedur. Ya, prosedur ya. Bahasa Inggris jenenge teks prosedur ya. Prosedur. Ya, sama ya. Ini cara tahapan membuat apa misalnya kan. Langkah-langkahnya sama. Ya, terus ada bersikap adaptif terhadap kesepakatan belajar itu ya, terus melakukan penguatan terus memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi. Iya betul Bu. Dari tadi ya 3 ini tadi ya. Jadi memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi itu sendiri ada 3 ya, ada membantu peserta didik untuk menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya, mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya, memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Itu. Terus nanti setelah pembelajaran kita juga ada percakapan pasca observasi namanya ya Bu ya. Ya, gitu. Iya. Jadi apa yang Ibu dapat simpulkan dari percakapan kita ini? Yang saya simpulkan nanti ketika mengajar tadi tetap harus memperhatikan yang termasuk rapot pendidikan sekolah kita yang masih kuning tadi diselipkan di situ, terutama untuk kesepakatan kelas. Terus membantu anak yang melakukan penyimpangan tindakan yang tidak pada realnya. Soalnya anak kelas 9 itu sudah mulai Pak sulit dikendalikan. Jadi itu nanti akan saya selipkan di situ. Terus mengajar penguatan positif. Oh iya. Jadi misalnya anak bisa menjawab, memberikan penguatan anak bisa menjawab dengan benar, anak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, itu diberi penguatan. Terus tujuan juga disampaikan ya Bu nanti ya, tujuan nanti ada di PowerPoint. Ya saya kira itu Bu Bibi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat bekerja, semoga sehat selalu, sukses, barokah sekeluarga. Amin. Terima kasih Bapak. Kita berdoa dan berdoanya tetap lafalkan. Ayo kita berdoa. Ketuanya undang Kauri. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
kebiasaan seperti biasa tetap sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamat wa husnul wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terlambat cepat masuk. Terlambat kok sampai 10 menit. Ayo cepat. Waalaikumsalam. Ya. Hari ini kelihatannya kok banyak yang tidak masuk. Terus semua itu bagaimana ini? Ada 5 anak. Kenapa? Siapa sih izin? Prendi izin. Terus yang 4 itu tidak masuk. Kenapa ini? Ketua kelas loh ini malah. Ya, ketuanya ya? Ya. Berarti hal seperti itu tidak boleh ditiru. Kalau kalian tidak masuk harus sesuai kesepakatan kelas. Kalau tidak masuk membuat surat izin ke wali kelas. Terus saya mengingatkan juga ada kesepakatan kelas. Baju di kelas harus dimasukkan. Kenapa? Karena dari tadi si Okto itu selalu saya perhatikan gak kroso. Bajunya kenapa gak dimasukkan tuh Okto. Terus topinya juga. Di kelas, kalau di kelas tidak boleh memakai topi. Ya, terlambat lebih dari 10 menit. Harusnya izin dulu. Kenapa kamu mampir wawa karo Dara? Mesti karo ngobrol dhisik toh. Oke. Jadi yang tidak masuk ada 5. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini tentang teks prosedur. Sebelumnya supaya kalian bahagia, supaya kalian tertawa, sekarang saya buat gini ya. Tolong buat kalimat Chelsea, sayang Chelsea. Gue nangis nih. Alasan ya. Loh, sendiri. Kalau izin sendiri. Entek. Tidak percaya. Makanya harus balik ya. Kamu tadi kan sudah makan, berarti gak mampir kantin. Ayo cepet. Lah ya sendiri, Ndang, sendiri. Nah, gede kok di kamar mandi berdua. Sendiri. Sekarang gini ya, sekelompok sini membuat kalimat dimulai dengan kata jika saya. Contohnya, jika saya bisa terbang. Nah, jika saya. Paham? Ayo sekarang cepet. Jika saya. Nanti biar kamu biar happy. Terus ini saya dimulai dengan kata saya akan.
apa? Saya akan. Ini nanti sebetulnya nanti kita akan masuk ke teks prosedur yang menggunakan apa? Konjungsi sebetulnya. Tapi ini cepat siapa yang sudah aja ngelamun wae, bet, robet. Ayo ndang. Enggak usah macam-macam mikir seenek. Saya akan makan, saya akan tidur, saya akan apa gitu kan. Jika saya ada Loh, ini saya maka saya akan. Di sini saya akan, ini jika saya. Sudah siap? Suwine. Ayo Chelsea. Sudah Chelsea? Ya, banter. Enggak apa-apa. Jangan malu. Ya. Endang. Loh. Iya, ya latihan enggak apa-apa. Coba aja enggak usah ragu-ragu. Ayo, Endang. Jika saya menjadi pilot. Jika saya menjadi pilot, coba si Dela, ya, Adel, jawab. Ini jawab. Jika saya menjadi pilot, kamu? Saya akan menari-nari. Jika saya menjadi pilot, saya akan menari. Oke, terus coba Arya. Jika saya lapar, ini apa, Le? Loh, yo betul, kebetulan, enggak apa-apa. Jangan kamu tadi kan buat kalimat dulu, enggak nyambung tidak apa. Terus Dara. Jika saya peri, Kauri? Maka saya akan tidur. Jadi jika si Dara menjadi peri, maka Lauri akan tidur. Satu lagi. Wahyu. Jika saya mengantuk, Sasa. Ya, jangan ditutupi tangan. Saya akan membahagiakan. Jika Wahyu tidur, maka saya akan berusaha membahagiakan orang tua. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua, hebat. Ya. Jadi intinya kalian jangan ragu untuk membuat apa? Kalimat, nggak apa-apa, tidak nyambung pun tidak apa-apa. Ini semua dua kalimat tadi tetap menggunakan apa? Konjungsi. Nah, saya mengingatkan materi kemarin. Kita sebenarnya kita nggak bisa. Kita mengingatkan kemarin kita sudah di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang teks prosedur secara baru tipis-tipis separuhnya. Nah, pengertian teks prosedur ini siapa yang sudah pernah melakukan kegiatan seperti teks prosedur itu? Putri, kamu pernah melakukan apa, kegiatan apa yang beruntun seperti menggunakan prosedur? Membuat nasi goreng. Kenapa kok membuat nasi goreng itu prosedur? Ada langkah-langkahnya. Kalau seperti ini, misalnya supaya nasi goreng tidak keras, harus dimasak lebih lama. Nah, itu langkah-langkah apa bukan? Langkah-langkah apa bukan? Langkah-langkah apa bukan? Iya, iya. Sekarang menurut si Nadine, siapa? Rahma, membuat nasi goreng supaya lebih empuk itu katanya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu kan kemarin prosedur. Prosedur itu kan harus menggambarkan langkah-langkah. Apa langkah-langkahnya ada bagaimana? Ada urut-urutannya, Rahma? Bagaimana? Coba. Pertama, itu tadi kan
itu yang dikatakan si Putri tadi termasuk ada langkah-langkah, ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Kalau ada langkah-langkahnya itu namanya teks prosedur. Nah, sedangkan tadi supaya nasi goreng tidak keras, supaya nanti misalkan membuat kopi tidak terlalu pahit, bagaimana? Nah, itu berarti bukan langkah-langkah karena tidak ada step-stepnya. Itu termasuk apa? Tips solusi ya, tips membuat kopi supaya tidak pahit misalnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan teks prosedur kita lewati sudah. Nggak bisa ini. Nah, sekarang untuk pembelajaran kali ini yang setelah materi saya sampaikan selesai, diharapkan kalian mampu menyusun pikiran, gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam sebuah teks dengan benar yang disebut dengan teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan teks prosedur secara lisan, visual atau audiovisual. Jadi nanti setelah kamu buat, nanti per kelompok, terus setiap kelompok itu akan presentasi di depan. Untuk kelanjutannya dibuat dalam bentuk video. Oke, paham? Oke. Nah, untuk itu kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri teks prosedur. Apa ciri-cirinya? Ayo. Pola kalimat. Ada kalimat perintah termasuk konjungsi tadi ya, ada step-nya. Oke, pinter, bagus. Ya. Kenapa? Ada langkah-langkahnya. Iya, bagus, pinter. Betul. Ya, benar, pinter. Jadi menggunakan keterangan waktu. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke materinya. Sekarang tadi ciri-ciri sudah, macam-macamnya tadi ada macam-macam teks prosedur. Nah, macam-macam teks prosedur sampai teks prosedur itu kan sudah kamu kenal ya. Misalnya membuat nasi tadi apa namanya? Itu teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian ada teks prosedur menggunakan alat. Contohnya apa kalau menggunakan alat itu? Membuat jus. Terus kemudian teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya apa? Menanam padi, menanam jagung, mencangkok dan seterusnya. Oke, pintar semua. Oh iya, si galang-galang Dimas jangan ngantuk nih ya. Semangat pagi-pagi kok. Rohman, oh ndelik pagi-pagi ngantuk. Ayo semangat. Sekarang kalau begitu kita buat ice breaking lagi nek no biar semangat. Coba. Botolnya dikeluarkan botol. Nanti yang kalah memegang botol berarti harus membuat contoh teks prosedur yang pernah kalian lakukan ketika kelas 8. Ayo, ya nggak bisa lah. Kamu nggak ada teman ya sendiri saja ya Arya, nggak apa-apa ya. Ya berarti nanti kamu langsung maju ya. Oke. Wes, ayo. Tangan yang kita pakai semua tangan kanan. Jadi yang ada di utara ya kanan, yang ada di selatan kanan. Ada cluenya ada 3. 1 apa ya? Tangan, berarti tangan kalian memegang siku. Tangan, cluenya tangan. Terus tangan. Bapak terserah kamu dengan tangan. Tangga kan nggak ada tangga ya kita pakai paha saja. Pegang paha masing-masing loh ya, bukan paha pasangan duduknya, paha ya. Yang ketiga tangkap. Nah, ayo semangat. Kenapa? Sudah di tengah loh ya, nggak boleh curang di tengah. Ada yang nggak ada botol, nggak punya botol tuh deh. Hutang kok airnya.
Ya sudah nggak apa-apa. Konsentrasi. Siap. Dimulai ya. Tangan. Tangan. Nah, ayo nggak konsentrasi. Wis kalah ini. Darah. Ulang lagi, satu kali lagi. Tangan. Ojo kudu ngene, belum ada aba-aba kok. Dis, nanti kamu wis ngene iki dis loh. Ayo, tangan. Tangga. Tangan. Nah. Satu lagi. Oh. Pokoknya kena dis ngom, aku malah maju loh kamu nanti. Ayo. Tangga. Tangan. Tangga. Tak kesusut, ayo. Satu kali lagi nek sik ngono berarti tetap maju. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Ayo. Ya. Oke. Yang tidak mendapatkan foto siapa? Ayo ngacung. Ya memang benar ini duanya nggak mendapat foto karena yang kamu pegang gelas. Tuh pinter. Ternyata diam-diam Galang Dimas itu juga cerdas ya Cahya, ngenyek Bu. Oke, sekarang yang tanpa saya tunjuk coba latihan percaya diri. Tanpa saya tunjuk yang merasa kalah coba kamu maju di sini menyebutkan mempresentasikan apa yang pernah kalian lakukan secara seperti teks prosedur secara sederhana. Yang kamu lakukan tadi pagi saja di rumah secara sederhana. Ayo. Maju bukan di situ kok nyanyi. Ayo maju cepet. Nggak usah ditulis, maju ngomong di sini langsung. Ayo. Tanpa ditunjuk. Ayo, Ndang. Ayo. Belajar tanpa ditunjuk coba. Ayo alah skincare opo. Ben glowing guru kak glowing. Ayo Ndang cepet siapa ya? Nggak usah ditulis, bicara saja, latihan berbicara. Jadi ya Dara. Boleh tata cara sholat itu kan ada step-stepnya dan tidak boleh di bolak-balik. Ayo Ndang. Iya, maju. Ayo Dara. Oh, kecil tapi cabai rawit ya, Nduk ya. Ayo Ndang, Dara, apa? Tata cara sholat pertama niat, melakukan niat. Terus kedua takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, lalu meletakkannya di bawah, di atas besar ya. Terus membaca Al-Fatihah, doa pendek, setelah itu surat-surat pendek, setelah itu rukuk, setelahnya iktidal, lalu sujud membaca subhanallah wes sholat enggak kamu loh. Bacaannya udah nggak usah, nggak apa-apa. Bacaannya nanti urusan dengan guru agama. Step-stepnya rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, setelah itu berdiri, rukuk, takbiratul ihram, lalu sujud, duduk di antara dua sujud lagi, setelah itu duduk at-tahiyat akhir kalau sholat subuh. akhir, lalu salam. Ya wis. Tepuk tangan untuk Dara. Tapi sudah bagus. Ada meskipun tidak tahu ini takbiratul ihram, ini apa bacaannya apa. Kamu masuk gak sholat?
sholat, lupa. Iya. Ini langkah sholat, bukan rukunnya. Langkah sholat boleh, langkahnya paling sederhana. Ya, nggak apa-apa. Tadi satu sudah berani maju tanpa ditunjuk. Oke, sudah bagus. Terus untuk Okto, kamu tadi masuknya Okto. Kamu tadi bajunya sudah dimasukkan, terima kasih ya. Biasanya bajunya dikeluarkan, hari ini sudah dimasukkan sesuai dengan kesepakatan kelas. Sing kerep ditokne iki sapa to sampinge si Galang sapa iki lali aku. Nah. Ya. Dani pengurus OSIS ditokne ya kebangetan ya Dan. Oke, sekarang untuk kegiatan ini tadi macam-macamnya sudah. Sekarang saya lanjutkan dengan struktur. Nanti kamu kan harus menyusun teks prosedur, strukturnya. Sekarang di situ ada tujuan, ada material itu. Terus kemudian langkah-langkah. Terus penegasan ulang, ya, kesimpulan. Oke. Nah, untuk itu saya di sini akan mempraktekkan supaya kalian tahu dan nanti kalian bisa menulis. Kalian bisa menulis apa yang saya lakukan. Nanti kopi buatan saya berikan pada siswa yang hari ini manis. Biasanya nakal, hari ini manis. Sopo kuwi? Ya, aku tak kasih nih buat sendiri di rumah ya. Nah, wow, aduh, sendoknya kok ketinggalan di mana ya? Sebentar ya. Mana ya? Oh, ada. Nah, sekarang perhatikan baik-baik apa yang saya lakukan. Setelah itu nanti yang bisa menyebutkan, bisa bukan membaca ya, bisa berbicara seperti menyusun teks sederhana tentang cara membuat kopi yang saya sajikan ini, nanti akan mendapat hadiah 1 cangkir kopi. Saya akan membuat kopi, kamu membuat teks prosedurnya. Oke, gak usah ditulis langsung macam ini, belajar berbicara dulu ya. Ojo apa-apa tulis berbicara, latihan berbicara ya, Lea. Sekarang pertama kali perhatikan ya. Ini saya buat seperti ini karena sing paling gampang. Harusnya tidak bagus loh ya, pakai kopi saset-saset seperti ini sebetulnya lebih baik yang alami. Karena tidak bawa kompor dan panci, saya pakai termos aja ya. Yang simple. Kemudian saya aduk. Saya membuat kopi saset ini karena supaya lebih praktis dan lebih murah, lebih praktis, bisa menemani menonton bola nanti mau bola ya, bola. Nanti mau tonton bola, lihat TV. Nah, ini buat kopi. Nah. Ayo, siapa yang bisa? Ya. Ngaduk kok lah kurang gendang. Ayo. Oke, nanti kalau kamu bisa nanti saya beri lagi. Ayo. Tata cara menyeduh kopi. Pertama, siapkan cangkir, air hangat, dan saset bubuk kopi. Kedua, buka kemasan saset bubuk kopi dan tuang ke dalam cangkir. Kemudian tuang air hangat ke dalam cangkir yang sudah berisi bubuk kopi. Kemudian diaduk dan kopi siap diminum. Oke, terima kasih. Ini hadiah untuk kamu, tapi nanti dikembalikan tempatnya ya. Nih. Terima kasih, ya. Bu. Ini tadi langkah-langkahnya. Arya sekarang
kan sebelum ke langkah-langkah tadi kan ada di sini, ya toh. Nah, bisa menyebutkan tujuan dan material. Material itu apa toh? Tentang apa? Bahan dan alat. Arya, coba bisa menyebutkan bahan dan alat. Tujuan dulu ya, tujuan, bahan dan alat. Nanti kamu pilih satu pertanyaan apa dua? Kalau dua dapat dua, satu ya tujuannya wes tentang tujuan. Tujuannya apa? Walale. Dari kemarin waktu ada pengajian jawabnya tujuannya apa membuat kopi sasetan? Kenapa kok gak kopi ireng dadak ngaduk kena? Ya, tujuannya membuat kopi sasetan tadi supaya lebih mudah, praktis dan lebih murah. Oke, ini tepuk tangan buat Arya. Ini. Ayo, Nadine tadi sudah ngacung, ini buat kamu. Nadine, sekarang tadi ini tujuan, material atau alat dan bahan. Apa yang digunakan alat dan bahan tadi? Sik toh sebutno alat apa, bahan apa, yang pelan-pelan. Alatnya Gunting. bahannya kopi sama air panas saja. Alatnya diulangi lagi alat-alat. Sambil mendengarkan ya, nanti silakan dikoreksi. Alatnya apa ya? Alatnya gunting, sama ambil. Bahannya air panas sama kopi saset. Ada yang ketinggalan apa tidak ya? Ada apa? Termos, karena tidak ada kompor maka menggunakan termos. Tidak apa-apa, tapi tetap kita beri hadiah karena kita hargai, saya hargai karena sudah mau. Ini buat Nadine. Tepuk tangan untuk Nadine. Oke. Sekarang dari situ kalian sudah paham strukturnya, wis paham, wis ngerti? Sudah paham strukturnya apa saja? Jadi strukturnya bagian-bagian teks prosedur demo apa ada tujuan karena supaya praktis, murah, terus ada material, bahan dan alat, terus langkah-langkah, kemudian masih satu dan sayangnya belum ada hadiah, nanti hadiahnya menyusul. Penegasan ulang itu berisi apa? Kesimpulan atau mungkin kamu memberikan apresiasi. Oh ini loh, enak loh, bagaimana kopi saset ternyata juga tidak kalah enak juga. Misalnya seperti itu. Coba Kauri, apa kesimpulannya menurut kamu? Kopi saset yang murah, enak dan praktis, enak. Bisa diseduh dengan nikmat, bisa dengan biskuit atau roti. Ya, pinter. Tepuk tangan untuk Kauri. Kopi saset lebih mudah diseduh, enak, nikmat, murah. Lebih enak lagi kalau didampingi, makanya didampingi dengan biskuit atau roti untuk nonton televisi. Telogodok, ya nggak apa-apa telogodok. Oke, karena kalian sudah paham langkah strukturnya, berarti kalian juga sudah bisa untuk membuat teks prosedur. Untuk itu kalian buat kelompok. Supaya lebih mudah kita ini menghadap berhadapan pas ini ke sini. Ini 1 2 3 4 satu kelompok. Enggak ya, piye ya? Yos ngene. Iki 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Piye? Ayo dong, sekarang buat kelompok. Atau kalau bertiga malu, waktunya molor kan? Tadi kamu telat berapa menit? Ini cepet, ayo cepet. Kamu pindah ke sini ya. Iki pindah ke sini 1, bertiga, pindah ke sini. Ayo cepet pindah. Ikut. Kamu Arya ikut iki. Terus kamu berdua 1 ikut ini, 1 ikut ini. Anak laki-laki biasanya rodok alam. Oke, sekarang ada gambar. Silakan kalian pilih
ketua kelompok masing-masing ke sini. Ada 6 kelompok. Memilih sesuai kesukaannya masing-masing. Sesuai kesukaannya masing-masing. Oke. Aku. Nah, anak laki-laki nggak layangan. Ini aja Bu. Loh, ini satu. Ini berarti Dimas. Yang belum dapat siapa? Ini belum siapa? Kamu sama siapa kelompokmu? Oh, lah kan wis nggawa kae. Hah? Kamu kelompok dengan ini. Terus iki satu kelompok udah dapat apa? Oke, ya wes berarti. Oke, enggak apa-apa. Kamu berkelompok 2 saja enggak apa-apa nek no. Oke, silahkan kalian amati dari gambar tadi seperti yang saya contohkan tadi. Halo. Perhatikan dulu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, gambarnya diamati. Terus setelah itu, ini ada langkah-langkahnya alat untuk membuat itu yang sudah kamu pilih kita swegrit jus apukat. Ya. Ini tadi kamu harusnya ikut oleh kelompok sana, kamu kok menyendiri, ada 6 kelompok, ya gak apa-apa. Kelompok sini ikut. Nih. Leru, double. Ini berarti kamu terus di sini aja. Kamu tulis, kurang hilang ketinggalan 1. Mulai dari seperti ini. Namanya itu apa? Menyusun teks apa? Bu, ini nasi gorengnya terserah kan Bu bikinnya? Ya, itu kan hanya sebagai apa? Untuk sebagai ilustrasi, terserah yang mau. Iya, silahkan pindah ke sini kelompok kok adomen. Ayo cepat. Kita beri waktu 10 menit. Kenapa? Ini kan ini dipresentasikan. Itu yang mempresentasinya seluruh kelompok atau Semua kelompok bareng maju seperti biasanya. Berempat maju. Menek dhewe Pak Rawani. sweet saya kalah semua. Kan betul-betul yang sweet ya, lu nggak bisa. Kalah. Ya boleh. Lah kamu biasanya buat layangan itu dari apa? Bambu kira ragangan itu cah. Kowe kok kene to berdiskusi ki madu prenet to, kuwi jenenge ra diskusi. Kerja sendiri. Lah Rohman kok ngaplongo. Ayo kene. Menyapa le kok ngantuk iki? Pilek apa piye? Heh? Panas awakmu anggap pilek. Ning nggih layangan ki piye kowe gane pinter nggih layangan to? Tujuan apa ning nggih dhewe layangan tuh buat sendiri tujuannya apa? Kan ditulis enggak? Jelas. Kopinya gak diminum? Nanti aja Bu. Apa pagi sama kayak jus iki. Oh, terus ya semayan kelompok saingan. Yang paling muda. Yang paling muda masa ya? Ya, mungkin kan hobinya sukanya sama ya. Panggilan atau Ya udah nama salah satu saja enggak apa-apa. Shopee? Nah, panggilannya. Ini gak jadi masing cepet iki lho ndang ini saja. Ndang cepet iki ya. Ndang selesai. Buat untuk diminum. Ya iyalah, masa jus apa kan terkoge keramas. Ayo, waktunya tinggal 5 menit, 10 menit wis entek lho, Cah. Ayo. Tinggal 5 menit. 6 menit maaf. 6 menit.
Ini berapa jam, Bu? Berapa jam? Untuk pembelajaran biasanya kan ada 3 jam pelajaran. Yang ini jam mati ini 1 jam harusnya. 1 jam pelajaran. Hah? Ini udah selesai, Bu? Itu langsung. Tapi ini jam pas. Loh, jam kos saya kamu. Kan pelajaran biasa jam 3 jam toh, kok jam kos. Setelah ini? Setelah ini? Setelah ini kan saya tetap saya lanjutkan. Ya terserah Bapak mau nunggu apa enggak kamu ya. Yang cepet, ya. Besok sana kamu kesana nasi goreng bisa buat nasi goreng. Pinter Bu saya, Bu. Bisa. Pinter kok Endang, ayo pinter ngentek nih barang. Terus garam, sedikit rasa, garam, Cabe saja terserah cabenya. Nah ditulisi dong kalau suka cabe ya. Bahannya apa mie? Ini mie Indomie mie instan itu loh ya. Mie nyemek. mami saya kan dia Sudah disebut. Oh iya, 5 menit. Iya. Langsung saja kurang 5 menit. Kurang 5 menit dicepet nih. Nanti maju salah satu. Sudah? Kan kalau 2 menit nanti sudah ditutup. Ayo dan cepet 1 menit lagi ya Wang ayo cepet. Putri maju ya. Yuk. keluarkan bijinya. Terus dikasih. Ayo kelompoknya Sasa sudah? Sesuai ya, secukupnya apa yang secukupnya, ayo sesuai keinginan. Lima, masukkan apa itu? Masukkan air. Dan es baru ke dalam blender. Sudah Bu. Wes yang mau maju siapa? Kelompoknya Sasa? Oke. Ya, ayo masuk gawe jus saya kok lama. Ayo. Oke? Dan sampai mana sih? Dan cek kayak Sampai halus. Silakan. hingga halus. Dan tunggu hingga halus. Dan Sama saja. Siapa yang mau maju? Ayo cepet nanti dapat. Oh. Ayo ndak Sasa. Kelompoknya Sasa. Maju.
Ayo satu kelompok maju semua. Ayo cepat presentasi di depan. Ya sudah, oke Rohman. Ayo cepat Dani. Ya habis ini kamu. Ya Ndang, ayo cepat. Ya oke. Ternyata. Si ngomong yang bicara siapa kamu? Sebenarnya kan ini boleh. Iya. Karena Naomi. Oke. Pakai salam, Bu. Tidak ada yang salah, semua tidak ada yang salah. Pakai Semua salam. perlu. Oh salam, itu kok salah. Silahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Gak usah perkenalan, sudah tahu langsung dibacakan. Teks prosedur itu. Teks prosedur membuat layang-layang. Teks produser membuat layang-layang. Prosedur. Teks prosedur membuat layang-layang. Teks produser membuat layang. Salah guyon. Prosedur. Ayo cepat. Langsung ini, Bu. Ya. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat 1 pisau, 2 kain, bahan bambu, tali, lem fork, dan plastik. Ya. Langkah-langkah, siapkan bambu lalu sisik bambu sampai lentur. Buat beberapa biji bambu. Lalu rakit bambu sesuai pola yang diinginkan. Kasih lem pada kerangka bambu. Lalu tempelkan plastik, potong plastik yang sudah ditempel untuk merapikan. Layangan siap diterbangkan. Kesimpulan karena hobi. Karena hobi atau jangan karena hobi ya, kesimpulannya berarti membuat layang-layang itu mudah, menyenangkan, kan hobi gitu ya. Ya. Itu baca membuat layang-layang itu kesimpulan. Membuat layang-layangnya. Membuat layang-layang karena hobi dan mudah dan senang. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dani. Ya, silakan duduk. Ayo kelompoknya Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Sawijaya. Nama saya Delia Sari Nurtriansyah. Nama saya Gaila Bailanti. Di sini kami akan menyampaikan dari hasil teks prosedur membuat jus alpukat. Tujuan membuat jus alpukat adalah membuat jus alpukat yang segar dan menyehatkan. Alat dan bahan yang diperlukan: alat, blender, gelas, sendok, dan pisau. Bahan: buah alpukat, gula pasir, susu kental manis rasa coklat, air mineral matang, dan es batu. Langkah-langkah yang pertama, belah buah alpukat menggunakan pisau menjadi 2 bagian, lalu ambil bijinya dan dibuang. Kedua, ambil daging buah alpukat menggunakan sendok. Kemudian masukkan daging buah alpukat ke dalam blender. Kemudian masukkan gula pasir sesuai keinginan. Lalu masukkan air dan es batu dalam blender. Kemudian arahkan kabel blender ke stop kontak. Kemudian nyalakan blender dan tunggu hingga halus dan tercampur semua. Kemudian jika sudah halus, matikan blender ketika semua sudah tercampur. Tuang jus ke dalam gelas lalu beri susu kental manis. Jus alpukat siap dinikmati. Kesimpulannya, jus alpukat memberikan manfaat bagi tubuh. Rasanya segar, manis, dan enak dinikmati saat cuaca panas. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompoknya Pak. Ayo, kelompoknya siapa lagi yang maju? Putri, Kauri, satu lagi. Siap? Satu lagi, ayo. Satu lagi. Sebelum ditutup satu lagi. Ngomong lalu.
Oh. Siapa yang bicara? Ini? Yang langkah itu. Gantian, iya mulai Kak Papa. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan memperhatikan Sudah selesai? teks prosedur cara membuat Oke, jus alpukat. Perkenalkan, nama saya Naswa Aurora Konita. Saya Syabrina Dara Al-Fadila. Saya Kaori Nualas Yaninggar. Saya Rasina Dela Putri. Kami akan Tujuannya membuat jus alpukat yang simpel dari rumah. alat dan bahan yang diperlukan. Alat 1 blender, 2 gelas, 3 pisau, 4 sendok. Bahan alpukat, air, susu kental manis, coklat dan vanila, dan es batu. Langkah-langkah membuat jus alpukat. Langkah pertama yaitu siapkan blender yang sudah dicuci bersih. 2. Cuci bersih alpukat, lalu potong menjadi 2 bagian. 3. Keluarkan biji buah alpukat, lalu ambil daging buah alpukat menggunakan sendok. Yang keempat, masukkan daging buah ke dalam blender, lalu tambahkan air dan susu kental manis vanila sesuai selera. 5. Tutup blender dan nyalakan blender sampai halus. Jika sudah, matikan blender, lalu tuangkan ke dalam gelas yang berisi es batu. 7. Tambahkan susu kental manis coklat sebagai hiasan. Jus alpukat siap diminum. Kesimpulan, jus alpukat yang praktis, segar, dan lezat bisa dinikmati saat udara panas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kauri dan kawan-kawan. Ya, ya, terima kasih. Ya, dengarkan. Yang lainnya dikumpulkan karena waktunya tidak nutut. Dan sekarang begini, sebelum pelajaran berakhir, saya pengen tahu. Silakan kalian merefleksikan pembelajaran kali ini. Coba, Sasa, menurut kamu pembelajaran hari ini kamu belajar tentang apa, kan, Dok? Tentang teks prosedur. Menurut kamu hari ini pembelajarannya menarik atau tidak? Atau silakan bercerita menurut kamu. Terserah mau berpendapat apa, coba. Menarik karena bisa membuat kita semua mengerti dan tahu tujuan teks prosedur. Ya, menarik karena mudah mengerti isinya. Kauri? Menarik karena tahu bagaimana cara dan contoh serta melibatkan visual. Oh, jadi ternyata belajar menggunakan visual ada contoh itu ternyata lebih menarik dan gampang untuk dimengerti. Oke, terima kasih karena kalian sudah belajar pada pagi ini dengan baik dan kalian mendapatkan ilmu tentang cara membuat sesuatu atau tentang teks prosedur. Nah, untuk itu sebagai tugas dengarkan baik-baik. Ini nanti dikumpulkan. Kemudian saya beri tugas. Halo, tugas ya. Tugas untuk pertemuan berikutnya kalian membuat teks prosedur sesuai dengan kesukaan kalian. Misalkan anak laki-laki sukanya motornya di brong apa itu mengganti knalpot. Nah, caranya tadi ada jenis teks prosedur dengan melakukan sesuatu, membuat mencangkok. Anak putri singgahnya senangannya masak, membuat bunga, terserah sesuai dengan hobi dan kesukaannya masing-masing. Dikirimkan dalam bentuk video, ya, di video. Jadi bukan kelompok, individu. Video bisa saja video awake dhewe ditumpuk ngene di video, nanti dikirim di kelas, di grup kelas, nanti kirimkan ke saya. Oh, kenapa di grup? Malu. Ya wes, nggak apa-apa, ya wes.
Gak apa-apa Japri ya gak masalah. Oke, kiranya pembelajaran kali ini cukup sekian. Selamat belajar dan kita bertemu lagi untuk pembelajaran materi berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, ojo ngebut-ngebutan, hati-hati. Selamat menempuh pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa hari Selasa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Wiwi sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu. Bu mengajar saya luar biasa, bagus sekali, betul bagus sekali ya. Kalau semua guru itu seperti Bu Wiwi tadi, luar biasa di sekolah kita ya, anak-anak semangat. Kemudian sekolah kelas hidup lah ya. Idealnya ya seperti itu, idealnya seperti itu pembelajaran itu. Jadi jangan ceramah saja terus menerus, anak-anak bosan. Kalau anak bosan maka anak-anak mengikuti ngantuk. Iya, ngantuk, tidak semangat mengikuti pembelajaran. Oke, menurut Ibu tadi yang sudah baik mana? Yang sudah baik tentang pengelolaan kelas, Ya. Terus anak, kalau saya pakai metode itu anak-anak lebih antusias Bapak. Ya. Seperti itu. Menggunakan metodenya dan pakai alat peraga langsung, pakai demonstrasi orang langsung. Meskipun itu sangat sederhana, membuat kopi sangat sederhana. Ya, bagus sekali. Terus menurut Ibu apa yang ingin dikembangkan lagi? Tentang pengelolaan waktu Bapak. Ya, saya pengelolaan waktu kurang. Manajemen waktunya. Manajemen waktunya kurang. Kadang kalau memang sudah ngomong itu saya lupa ini membagi waktu itu. Iya. Gitu, Bapak. Untuk itu apa yang harus Ibu siapkan agar nanti waktu itu bisa terbagi dengan baik? Iya, sebetulnya ada di situ sudah terbagi waktunya, tapi kurang. Pakai alarm Bapak. Iya, pakai alarm HP. Iya, pakai. Jadi supaya tidak ngelandor nanti ada rambu-rambunya, pakai alarm HP. Ya, setidaknya mungkin ada arloji yang bisa dilihat seret gitu ya. Seret alergi Bapak kemarin gitu, gatal-gatal gitu. Apa ditaruh di mana di depan gitu? HP seret, bisa gitu. Ya, pakai HP. Justru pakai HP itu ada alarmnya Pak. Malah lebih mudah mengingatkan. Itu agar nanti alokasi waktu bisa terpenuhi AA-nya ya. Iya. Ada yang lain? Insya Allah sudah. Ya sudah, oke. Menurut Ibu nanti tindak lanjutnya bagaimana untuk pembelajaran berikutnya? Materi berikutnya atau masih tetap? Tindak lanjut, boleh materi selanjutnya, boleh materi lanjutan dari itu. Untuk tindak lanjut itu kalau menurut saya ternyata anak-anak itu lebih suka seperti itu dan saya insya Allah akan membuat metode-metode yang lebih menyenangkan anak lagi. Misalkan kalau tadi pakai demonstrasi seadanya, nanti kalau ini jujur Bapak, saya memang dadak kopi. Nah kalau misalkan kalau teks prosedur atau mungkin materi tentang menulis cerpen atau apa, lebih ke pengalaman langsung dari anak. Jadi saya tidak mendominasi sendiri. Nanti anak sukanya apa, anak memasak apa, nanti insya Allah nanti saya mengikuti anak, jadi anak biar tertarik. Cerpen juga begitu, nanti anak-anak suka bagaimana ada masalah dengan pacar atau apa-apa, nanti saya angkat seperti itu. Terus tadi seperti saya katakan ya Bu, Ibu mengajarnya sudah baik, menurut saya metodenya baik, strateginya baik, penguasaan kelasnya baik, penguasaan materi baik. Namun juga masih ada yang perlu dikembangkan lagi.
Boleh saya sampaikan? Nggih, monggo. Ya boleh ya. Nggih, nggih. Ya. Jadi di kelas itu kan ada kesepakatan kelas. Nggih. Kesepakatan kelas itu dibacakan saja. Oh, nggih. Boleh dari ibu sendiri atau boleh dari anak. Nggih. Siapa yang berkenan bersedia Membaca kesepakatan kelas. Nggih. membaca kesepakatan kelas. Jadi baca poinnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Itu apa namanya dari kesepakatan kelas. Nggih. Terus tadi juga ibu menyampaikan terhadap anak yang apa namanya tidak memasukkan baju kemudian memasukkan baju ya. 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 Ini memberikan penguatan positif gini, memberikan pujian terhadap peserta didik yang memiliki perilaku sesuai kesepakatan. Itu ya. Terus ini mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Itu juga sudah muncul. Mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Ini tadi juga ada nampak ya. Tadi ada anak yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ya dia bercerita. Iya. Itu didengarkan juga. Saya kalau ada guru yang apa namanya waktunya mengajar tidak ada, biasanya saya bel. Kalau di bel tidak diangkat saya WA. Pak, ini jamnya Bapak di kelas 9A, ditunggu anak-anak. Jawabannya gini, maaf Pak, hari ini saya flu berat, sehingga nanti takut menulari anak-anak. Ya sudah, saya dengarkan saja. Oh iya Pak, semoga cepat sembuh, aku iseng. Gue tenane piye. Ya, gitu. Dengan orang dewasa, dengan anak pun juga seperti itu. Ya, setidaknya didengarkan. Tapi lama-lama kalau banyak alasan-alasannya, itu akan sungkan sendiri. Gitu. Itu kalau orang normal ya. Kalau tidak normal ya, ya sudah didoakan saja semoga kembali kepada jalan yang benar. Itu. Ya oke, Bu Wiwi, kita sudah di penghujung percakapan kita. Ini percakapan kita ini namanya coaching untuk supervisi akademik ya, seperti itu untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi menurut Ibu apa hasil percakapan kita yang pasca observasi ini tadi? Tadi tetap mempertahankan tadi gaya mengajar, mengelola kelas, terus Bapak memberikan tadi kesempatan yang tidak saya lakukan, ada tidak membacakan kesepakatan kelas, berarti saya untuk berikutnya harus membacakan kesepakatan kelas. Terus apa lagi? Lokasi waktu harus lebih diperhatikan, pakai alarm atau pakai jam atau pakai skarapa ya. Yang penting itu bisa. Dan mendengarkan alasan anak. Selalu mendengarkan alasan anaknya. Terus juga itu tadi diupayakan anak itu bisa bersemangat untuk unjuk kebolehan. Sabu. Kalau yang demikian itu dihargai, terus iya kamu hebat, luar biasa, kamu maju coba gitu ya. Itu luar biasa. Anak sekarang ini anak yang seperti itu langka. Terus kalau anak yang tidak pernah melakukan seperti itu kalau kita teliti, kalau kita pelajari, di balik itu ada masalah. Ada masalah biasanya kayak gitu. Ya suatu saat itu anak itu sambil dalam acara yang santai misalnya didekati, kamu kegiatannya apa di rumah, Bapak kerja di mana, itu lama-lama nanti mungkin bisa diketahui apa alasannya kayak gitu. Ngantuk ya, kayak ada yang ngantuk, ada yang ngantuk untuk itu di sekolahnya Nyonya Bu Parno itu pernah seperti itu, tidak dimarahi oleh Bu Parno, ditanya ternyata saya itu tadi itu baru pulang Bu, saya kerja
Itu kerja apa? Anu Bu, saya ikut kerja pasang terop Bu. Jadi semalam tuh pasang terop, dapat uang, diberikan ibunya, terus untuk dirinya sendiri. Jadi anak itu katanya kalau akademik itu tidak jalan sama sekali, termasuk anak inklusi, tetapi dia bisa ya mengelola tenaga ya, dengan modal tenaga. ya, bisa mencari uang sendiri karena orang tuanya tidak mampu, entah gimana gitu ceritanya, bapaknya atau nggak mampu, sangat tidak mampu, sehingga anaknya, nah itu perlu didengarkan. Ngantuknya itu kenapa gitu dia, tidak serem, ngantuk dihukum, pusat gitu. Itu kalau kita ternyata anak itu ngantuknya itu disebabkan karena misalnya seperti itu ya Bu ya, Terus itu kayaknya berdosa, iya. kayaknya berdosa kita. Iya. Pama aku betul lah, aku nggak. Tapi kalau misalnya begadangan nggak apa namanya ngopi di Ada anak 9A tadi Bapak, namanya itu Okto. Ya. Ya itu memang tidur terus. Tapi akhir-akhir ini sejak ada voli di lapangan Praga itu, ternyata membantu kakaknya jualan kopi sampai malam. Gitu. Tapi meskipun sebelumnya, tapi dia sudah ngantukan gitu. Makanya kadang saya marahi, orang dodo yang ngantuk, dodo tambah ngantuk, saya memang gitu kadang. Iya, seperti itu mungkin kalau dipelajari dia itu akan kita dapati dia itu bagaimana seperti itu. Baik Bu Wiwi, terima kasih dikembangkan yang sudah baik ya, diistiqomahkan yang sudah baik. Saya suka Ibu melaksanakan tugas dengan baik. Semoga sehat, panjang umur, barokah sekeluarga. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.